Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar tentang bilangan kuantum. Sebelumnya sudah dibahas tentang teori atom mekanika kuantum. Nah, mari kita mulai. Ini adalah indikator dari pembelajaran kali ini. Diharapkan kalian dapat mengetahui tentang bilangan kuantum. Nah, kalian juga harus mampu menjelaskan bilangan kuantum utama, azimut, magnetik, dan juga spin. Nah, yang ketiga, kalian dapat mengetahui bentuk orbital. Yang keempat, kalian harus dapat menentukan nilai dari bilangan kuantum. Orbital elektron. Nah, dari pembelajaran sebelumnya, kita tahu bahwa dalam teori mekanika kuantum, untuk menentukan tingkat energi dari elektron itu berdasarkan bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum ini dapat ditentukan nilainya berdasarkan orbital. Nah, kita dapat menganalogikan atom itu seperti perumahan. Nah, jadi atom itu adalah sebuah perumahan yang dimana di dalam perumahan itu punya yang namanya blok-blok. Ada blok A, ada blok B, dan seterusnya. Nah, blok ini kita analogikan sebagai kulit atom. Dalam blok-blok itu terdapat rumah-rumah warga. Nah, misalkan ada rumah X, rumah Y, rumah W, dan rumah V. Nah, itu bisa dianalogikan dengan subkulit. Nah, dalam rumah-rumah itu, misalkan dalam rumah X, dalam rumah Y, dalam rumah W, dalam rumah V, ternyata terdapat ruangan-ruangan atau kamar-kamar. Nah, ruangan atau kamar-kamar ini itulah yang dinamakan orbital. Jadi, kita dapat menentukan elektron dari suatu atom dengan mengetahui orbital atau kamar-kamar. Jadi, bisa saja kita sebutkan misalkan ternyata terdapat di kamar pertama di rumah X pada blok A di perumahan Balikpapan Regency. Nah, seperti itulah letak si elektron pada suatu atom berdasarkan teori atom mekanika kuantum. Setelah kita mengetahui letak elektron pada suatu orbital, kita dapat menentukan bilangan kuantum. Kita dapat mengetahui tingkat energinya melalui bilangan kuantum. Terdapat 4 bilangan kuantum berdasarkan teori atom mekanika kuantum. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau yang memiliki simbol N kecil. Nah, bilangan kuantum utama ini memiliki nilai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Di mana bilangan kuantum utama ini menunjukkan lintasan dari elektron atau menunjukkan kulit atom. Bilangan kuantum utama ini juga menentukan tingkat energi dari suatu elektron. Yang kedua yaitu bilangan kuantum azimut atau
bilangan kuantum sekunder yang disimbolkan dengan L right. Bilangan kuantum azimut memiliki nilai dari 0, 1, 2, hingga n-1. Jadi, bilangan kuantum azimut ini nilainya bergantung kepada bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum azimut itu menunjukkan subkulit dan juga menunjukkan bentuk dari orbital. Yang ketiga yaitu bilangan kuantum magnetik yang disimbolkan dengan M kecil. Bilangan kuantum magnetik memiliki nilai min L, titik-titik hingga 0, kemudian titik-titik dan plus L. Jadi, bilangan kuantum magnetik ini nilainya ditentukan oleh bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum magnetik itu menunjukkan kedudukan atau posisi dari orbitalnya. Yang terakhir yaitu bilangan kuantum spin yang disimbolkan dengan S kecil. Ia dapat bernilai positif setengah atau negatif setengah. Bilangan kuantum spin itu menunjukkan arah rotasi atau arah perputaran dari elektron. Kita akan membahas satu persatu bilangan kuantum. Mari kita bahas. Yang pertama yaitu bilangan kuantum utama atau yang memiliki simbol N kecil. Nah, bilangan kuantum utama itu menunjukkan tingkat energi yang mempunyai nilai yang sama dengan nomor kulit. Bilangan kuantum utama juga menunjukkan lintasan atau tingkat energi di mana elektron itu berada. Nah, seperti terlihat pada gambar, kita tahu bahwa teori atom Bohr itu menuliskan kulit itu dengan lambang KLMN. Nah, pada teori atom mekanika kuantum, bilangan kuantum utama atau N itu dapat disimbolkan seperti ini. Jadi, pada teori atom Bohr, kulit K, L, M, N, dan O. Sedangkan nilai dari bilangan kuantum utama atau nilai dari N itu ketika kulit K bisa dilihat maka nilainya adalah 1. Pada kulit L nilai N-nya adalah 2 dan seterusnya. Yang kedua yaitu bilangan kuantum azimut yang memiliki simbol L right, di mana bilangan kuantum azimut itu menunjukkan subkulit. Jadi bagian dari kulit. Bilangan kuantum azimut itu bergantung pada bilangan kuantum utama atau N, di mana ketika L-nya atau bilangan kuantum azimutnya sama dengan 0, maka itu untuk subkulit S. Nah, ketika L-nya sama dengan 1, maka untuk subkulit P. Ketika L-nya sama dengan 2, untuk subkulit D. L-nya sama dengan 3, untuk subkulit F, dan seterusnya. Jadi,
ketika kalian menemukan nilai L-nya sama dengan 0, maka itu si elektronnya berada di subkulit S. Atau ketika kalian menemukan elektronnya atau bilangan kuantum azimutnya bernilai 2, maka elektronnya berada di subkulit D. Nah, ini merupakan gambar atau bentuk dari orbital S. Nah, yang ini adalah gambar atau bentuk dari orbital P. Dan yang ini adalah gambar atau bentuk dari orbital D. Jadi kalian bisa lihat bedanya ya. Kalau misalkan S itu berarti dia seperti bulatan. Kalau orbital P itu ada 2. Kalau orbital D itu ada 4 dan seterusnya. Nah, kalian bisa melihat pada tabel. Apabila nilai N-nya sama dengan 1 atau nilai bilangan kuantum utamanya adalah 1, maka nilai bilangan kuantum azimutnya atau L-nya adalah 0. Nah, namanya adalah 1S. Jadi, nama subkulitnya adalah 1S. Apabila nilai N-nya sama dengan 2, maka nilai L-nya bisa 0, bisa 1. Ketika nilai L-nya 0, maka namanya adalah 2S atau dia berada di subkulit 2S. Apabila dia nilai L-nya sama dengan 1, maka namanya adalah 2P. Yang ketiga yaitu bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan dengan M kecil. Bilangan kuantum magnetik menunjukkan kedudukan atau posisi dari orbital. Misalkan dalam satu rumah, tadi kan ada rumah X, ada beberapa kamar. Nah, bilangan kuantum magnetik inilah yang menunjukkan di kamar mana si elektron berada. Maka bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan kedudukan atau posisi dari orbital tempat elektron itu berada. Bilangan kuantum magnetik nilainya itu bergantung pada bilangan kuantum azimut. Dimulai dari minus L sampai dengan plus L. Nah, untuk catatan, satu subkulit berarti satu rumah itu terdiri atas orbital-orbital. Berarti satu rumah tadi terdiri dari beberapa kamar atau yang sering kita sebut dengan orbital. Nah, satu orbital itu maksimal diisi oleh 2 elektron. Ternyata satu kamar itu maksimal diisi oleh 2 orang. Itu ya, bisa kita analogikan seperti itu ya. Nah, orbital itu dapat digambarkan dengan kotak atau garis tingkat energi. Jadi, kita dapat mengilustrasikan orbital atau kamar itu dengan membuat kotak. Jadi, di dalam satu kotak itu maksimal tersusun atau terisi oleh 2 elektron atau 2 orang. Kita tahu bilangan kuantum azimut memiliki subkulit S, subkulit P, subkulit D, subkulit F, dan seterusnya. Nah, ternyata subkulit-subkulit tersebut memiliki jumlah orbital-orbital yang berbeda. Subkulit S memiliki 1 orbital, berarti ada 1 kamar atau 1 ruang. Berarti bisa kita
lambangkan dengan satu kotak. Nah, maksimal diisi 2 elektron. Kan karena kita tahu bahwa satu kotak atau satu ruang atau satu orbital itu maksimal terisi oleh 2 elektron. Nah, selanjutnya subkulit P memiliki 3 orbital. Dan maksimal diisi, di sini kurang tepat ya, seharusnya diisi 6 elektron. Karena apa? Karena ada 3 orbital, ada 3 kamar. Kalau ada 3 kamar, seperti kita tahu tadi satu kamar maksimal 2 elektron. Berarti ada 3 kamar, berarti 3 dikali 2, maka ada 6 elektron. Sedangkan subkulit D memiliki 5 orbital atau ada 5 kamarnya. Dan maksimal diisi oleh 10 elektron karena satu kamar maksimal diisi oleh 2 elektron. Kemudian subkulit F memiliki 7 orbital sehingga maksimal diisi oleh 14 elektron. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, bilangan kuantum azimut ada 0, 1, 2, dan 3, maka tanda orbitalnya S, P, D, dan F. Untuk bilangan kuantum magnetiknya berarti dari min L hingga plus L. Misalkan bilangan kuantum azimutnya 2, maka bilangan kuantum magnetiknya bisa minus 2, bisa minus 1, bisa 0, bisa plus 1 atau plus 2 karena dari minus L hingga plus L. Kalian bisa lihat gambaran dari orbital yang Ibu tadi sebutkan bahwa orbital itu dapat dilambangkan dengan kotak. Nah, S itu kotaknya 1 atau kamarnya 1, P itu ada 3 kotaknya, D itu ada 5, dan F itu ada 7. Nah, ini merupakan jadi bisa dilihat ya perbedaan dari bentuk orbital dari 1s, 2s, dan 3s. Semakin besar nilainya, maka bentuknya akan semakin besar juga. Nah, ini untuk orbital P, jadi ada Px, Py, dan Pz. Nah, ini adalah orbital D. Ada dxy, dxz, dan seterusnya. Ini nanti akan kita bahas lebih dalam di bab ikatan kimia. Yang terakhir yaitu bilangan kuantum spin atau yang dilambangkan dengan S kecil. Bilangan kuantum spin itu menunjukkan rotasi atau arah perputaran dari elektron. Jadi kalau misalkan bumi berotasi ya, nah begitu juga elektron juga berotasi atau mengalami perputaran. Nah, di sini terdapat 2 arah perputaran elektron, yaitu rotasi ke atas atau berputar ke atas, atau yang sering disebut dengan spin up, atau ke bawah yang disebut dengan spin down. Sehingga ada 2 nilai bilangan kuantum spin. Ada yang plus setengah dan ada yang minus setengah. Nah, untuk yang rotasinya ke atas itu nilainya plus setengah, dan untuk yang rotasinya ke bawah itu minus setengah. Jadi kalau ke bawah minus setengah, kalau ke atas plus setengah. Nah, tadi kita sudah membahas tentang 4 bilangan kuantum. Yang pertama ada bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Nah, di sini akan ditampilkan bilangan kuantum dan juga orbital dari suatu atom. Nah, terdapat tabel, ada yang N-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan
Nilai N ini dapat menentukan nilai L ya, atau dapat menentukan subkulit mana dia, berada di subkulit mana dia. Ada 0, ada 1, 2, dan ada 3, dan seterusnya. Nah, M bilangan kuantum magnetiknya, jadi si elektron itu bisa berada di orbital atau di bagian yang nilainya 0, atau di bagian -1, atau di bagian +1. Maksudnya gimana? Jadi kita lihat orbitalnya. Misalkan N-nya sama dengan 1, maka L-nya sama dengan 0. Berarti elektron itu berada pada orbital S atau 1s. Karena nilai N-nya adalah 1, berarti elektronnya berada di orbital 1s. Nah, diingat lagi, S itu memiliki satu kamar. Nah, satu kamar ini dapat diisi maksimum 2 elektron. Nah, sehingga jumlah maksimum dari elektron di 1s adalah 2 elektron. Kemudian yang pada bilangan kuantum utama yang bernilai N sama dengan 2, nah bisa dilihat L-nya bisa 0, bisa 1. Jadi ada 2 kemungkinan. Bisa 0 atau bisa 1. Berarti kalau misalkan dia 0, dia berada di orbital S. Kalau dia L-nya 1, berarti dia ada di orbital P. Nah, diingat lagi. Orbital S itu berarti mempunyai satu kamar. Nah, satu kamar diisi maksimum 2 elektron. Sedangkan kalau L-nya bernilai 1, berarti dia berada di orbital P. Orbital P tadi memiliki 3 kamar atau 3 ruang atau 3 kotak. Di mana satu kotak itu maksimum berisi 2 elektron. Sehingga kalau ada 3, berarti 2 dikali 3. Maka jumlah maksimum elektron di orbital P adalah 6. Nah, berarti jumlah elektron di kulit kedua adalah 2 ditambah 6 sama dengan 8. Begitu pula selanjutnya di kulit ketiga dan di kulit keempat. Sehingga nanti akan diperoleh atau kita dapat menentukan jumlah maksimum elektron pada kulit itu dengan rumus 2n kuadrat. Nah, diharapkan kalian bisa memahami materi yang sudah disampaikan. Demikian tadi pembahasan tentang bilangan kuantum. Apabila masih ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan, bisa melalui kolom komentar atau via WhatsApp atau via email. Tetap semangat dalam belajar dan berlatih di rumah. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.